Pak Kadis, uh, yang minta sedikit statementnya kemarin yang bahwa Pak Kadis mengatakan bahwa akan merapikan pasar tumpah yang ada di wilayah Wangaya itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi para pedagang yang berjualan di lokasi terminal Wangaya itu memang kita tata kembali, dalam artian karena awalnya mereka itu kan sifatnya sementara. Sementara karena mereka tumpah pedagang di Jalan Gajah Mada dan dalam penataan kawasan Gajah Mada sebagai kawasan heritage itu mereka sementara ditoleransi untuk berjualan di Terminal Wangaya. Namun seiring tugas kami di teknis tugas pokok fungsi perhubungan, kami punya program yang disebut membangun transportasi berkelanjutan, Smart City Kota Denpasar. Tugas perhubungan kan smart mobility, sehingga di dalam transportasi berkelanjutan ini kami punya program untuk membangun transportasi yang memenuhi 3 aspek. Satu, aspek ekonomi, jadi pergerakan barang jasa itu harus juga berjalan baik. Yang kedua, kesetaraan terhadap sesama, sehingga harapan kami siapapun orang yang datang ke Kota Denpasar ke depannya mudah melakukan pergerakan di Kota Denpasar. Tidak harus orang kaya, orang memiliki mobil pribadi, sepeda motor baru bisa menikmati Kota Denpasar. Bukan seperti itu. Nah, ini kita bangun transportasi angkutan umum sehingga setiap lapisan masyarakat bisa melakukan pergerakan. Yang kaya, yang miskin, semua yang kaya yang memiliki mobil atau yang belum memiliki kendaraan pribadi ini bisa melakukan pergerakan di Kota Denpasar. Dan yang aspek ketiga ini kan yang tidak kalah pentingnya, semua pembangunan transportasi harus berkiblat kepada lingkungan. Nah, harapan kita pengurangan pemakaian kendaraan pribadi roda 4, roda 2 ini mengurangi polusi udara, sehingga transportasi angkutan umum juga harus terbangun dengan baik, terintegrasi dengan moda-moda yang lain maupun intermoda, dalam artian dari bis sedang ke feeder, angkot ke sepeda, sepeda ke pedestrian, pejalan kaki, ini terintegrasi semua. Nah, ini yang berpihak kepada lingkungan. Nah, kembali ke Wangaya, ini salah satu regulasi kita mengacu ke tata ruang. Ini adalah merupakan simpul transportasi juga. Jadi ini juga untuk mengantisipasi, karena seperti ketahui Gajah Mada sedang ditata. Di sana ada Pasar Bado, pusat-pusat perekonomian. Ini tentunya kita mengantisipasi para pengunjung juga kan. Para pengunjung ini jadikan sebagai simpul transportasi seperti park and ride nantinya. Di samping angkutan umum yang existing sekarang kan masih melayani Denpasar Plage, Denpasar Petang. Nah, ini juga menjadi satu kesatuan yang harus kita berikan ruang sehingga tidak terjadi kekerutan di badan jalan. Selanjutnya berkaitan dengan aset, ini juga kita menata aset-aset di lingkungan Dinas Perhubungan Kota agar sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi aset ini baik kita amankan berkaitan dengan tanggung jawab kita Dinas Perhubungan sebagai pengguna, jangan sampai pengelola dalam hal ini BPKD marah kepada Dinas Perhubungan karena sudah diberikan aset tetapi tidak bisa memanfaatkan. Nah, harapan inilah kami minta kepada para pedagang Wangaya untuk memahami bahwa aset negara dimanfaatkan juga untuk negara, untuk masyarakat, tetapi memenuhi standar fungsi dan peruntukannya. Nah, ini kalau terminal dipakai pasar kan tidak nyambung dengan regulasi, sehingga ini yang menyalahi tata cara penyelenggaraan daripada administrasi pengelolaan aset. Nah, ini menjadi temuan juga daripada BPK. Di samping nanti kalau ini kita biarkan, kita membiarkan masyarakat melanggar aturan. Kalau masyarakat melanggar aturan, ini tentunya menjadi temuan hukum. Nah, berdasarkan itulah kami ingin mengajak warga kota untuk menata rumah Denpasar
agar mereka melakukan aktivitas ekonomi tidak melanggar aturan. Nah sekarang kebetulan saudara kami Perumda Pasar Swakarma punya ruang di Tria Grosir, di ex Tria Grosir. Untuk pedagang ini kami koordinasi dan mereka akan kita relokasi ke Tria Grosir. Nah ini dalam proses penataan terus. Nah apapun bentuk kekurangan kami dalam memberikan pelayanan kepada para pedagang, mari kita saling melengkapi satu sama lain. Seperti saya katakan tadi, kita melakukan ini untuk bergerak sesuai dengan regulasi. Begitu juga nanti ke depan kan tentunya juga ada kajian-kajian evaluasi. Nah pada saat tahap awal ini regulasinya untuk memfungsikan ruang sesuai peruntukannya, memanfaatkan aset sesuai dengan fungsinya. Nah ini kita ajak masyarakat itu. Nanti tentunya ada evaluasi pelayanan publik pemerintah kota, terutamanya dinas perhubungan. Di sana kita evaluasi sama-sama. Untuk tahap awal kami minta dan berterima kasih juga kepada para pedagang. Kemarin rapat itu kan mereka sudah welcome untuk melakukan relokasi karena mereka juga biar tidak terkena dampak hukum pemanfaatan aset kita. Pak Adis, luasnya wilayah Wangaya itu berapa terminal Wangaya kira-kira? Kurang lebih sekitar 20 hari lah. 20 cukup besar ya. Itu rencananya untuk ada angkot di sana kah atau bus kecil atau bus bagaimana? Ya, paling tidak itu akan yang existing sekarang ada angkutan Isuzu merah itu yang melayani Pelage Denpasar. Yang selanjutnya bisa saja untuk sistem park and ride, artinya dia parkir di sana, transportasi pribadi parkir di sana, nanti bisa naik bis menuju bandara, menuju Matahari Terbit, kan ada bis merah di sana di Gajah Mada. Nah ini tentunya tidak hanya perhubungan, kan harus diikuti lagi oleh OPD rekan kita PU membuat pendestrian. Bisa saja nanti dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Nah ini memang kelihatannya tahap awal ini tidak berfungsi penumpang sepi, tetapi mindset kita ke depan ini kan harus terbangun ya. Karena kita menjaga lingkungan tadi, ya kan? Seperti leluhur kita mewariskan hari raya Nyepi ini kan salah satu sub item yang harus kita jaga. Nyepi 1 tahun sekali. Menjaga lingkungan. Nah di dalam pergerakan ini kan kita harus ikuti item-item mana yang kira-kira sinergi dengan menjaga lingkungan ini kan gitu. Nah salah satunya transportasi. Nah di Gajah Mada kalau kita tidak siapkan kantong-kantong parkir yang memadai, nanti bisa semeraut kota kita. Nah, makanya di transportasi ini lembaga yang mengantisipasi apabila terjadi kepadatan lalu lintas, mengantisipasi naiknya pergerakan volume ke pusat-pusat kegiatan. Ini kan harus diantisipasi. Nah ini ruang itu akan kita kaji lebih dalam lagi sehingga betul-betul bermanfaat sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau mungkin sedikit di sana kan ada di pedagang-pedagang itu melakukan pembayaran atau pungutan ya. Itu yang mengelola pungutan itu siapa Pak? Itu masalahnya. Ini yang masalah utama ya. Jadi memang dari awal tahun kita pendekatan untuk berusaha membantu para pedagang dengan regulasi retribusi terminal dengan perda yang ada, tetapi tetap korelasi antara fasilitas utama terminal dengan fasilitas penunjangnya tidak ngecun ya. Sehingga ini melanggar aturan. Logikanya fasilitas utama yang kita masukkan di sini sopir, angkot, dia kan perlu rumah makan, tempat ngopi. Nah ini dagang bunga kan nggak nyambung, ya kan? Nah itu ininya pelanggarannya. Nah ini kita sinergikan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa prihatin kami juga kepada para pedagang, sebenarnya sama.
perasaan pedagang dengan perasaan kami itu sama. Bagaimana sulitnya dalam perekonomian sekarang, tetapi mau tidak mau kita harus berubah mengajak masyarakat melaksanakan kegiatannya agar memanfaatkan ruang-ruang yang diperbolehkan. Jangan sampai ruang dilanggar lantas kita nuntut untuk melanggar ruang itu kan. Kan kasihan regulasi, karena regulasi tata ruang kan sudah jelas. Nah, ini kita maksimalkan. Melalui kejadian ini, inilah kita ajak warga kota untuk saling bahu-membahu. Kalau saya bilang punya konsep men go see itu kan. Men itu menyamar beraya, go itu gotong royong, see itu kolaborasi. Ayo kita bangun kota dengan men go see. Terima kasih banyak Pak Kadis.